الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa yakum. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik dan nikmat-nikmat yang tidak bisa kita hitung, berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat afiah, nikmat kesehatan, dan dijauhkan dari mara bahaya dan didekatkan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqamahkan kita di dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan selanjutnya yang ke-13 halaman 99, itu tentang tarawih 11 rakaat sudah selesai kita bahas ya. Yang ke-13, jika seseorang diundang makan di siang hari sementara dia berpuasa, hendaklah dia berkata, aku sedang berpuasa, berdasarkan sabda Nabi SAW, idza du'iya ahadukum ila ta'amin wa huwa sha'imun falyaqul inni sha'imun. Apabila salah seorang di antara kalian diundang makan sementara dia sedang berpuasa, maka hendaklah dia berkata, aku sedang berpuasa. Ini sebenarnya hadis ini tentang puasa sunnah, bukan puasa Ramadan. Karena nggak mungkin puasa Ramadan ditawarin makan. 14, disunnahkan pula bagi orang yang sedang berpuasa dan lainnya, jika berbuka atau makan di rumah agar membaca aftara indakumus shaimuna wa akala ta'amakumul abrar wa sallat alaikumul malaikatu. Orang-orang yang berpuasa berbuka di sisi kalian, dan orang-orang yang baik menyantap makanan kalian, dan malaikat mendoakan keberkahan bagi kalian. Makanya seyogyanya yang memakan makanan kita itu adalah orang-orang yang kita kenal baik, orang-orang yang kita kenal bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya bertambahlah keberkahan, terutama keberkahan harta. Yang 15, berumrah pada bulan Ramadan. Nabi SAW bersabda, umratan fi Ramadan taqdi hajjatan aw hajjatan ma'i. Umrah di bulan Ramadan menyamai haji atau seperti haji bersamaku. Tapi maknanya ini adalah pahalanya, bukan manasiknya, dan tidak gugur kewajiban. Barang siapa berihram untuk umrah pada hari terakhir bulan Ramadan sementara dia belum mulai melakukan manasik umrah kecuali pada malam Idul Fitri, maka umrah ini tetap dianggap umrah di bulan Ramadan, karena yang dilihat adalah waktu memulainya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa melaksanakan haji dan umrah. Amin ya rabbal alamin. 16, bersungguh-sungguh di 10 hari akhir bulan Ramadan dengan berbagai macam amal ibadah, menghidupkan seluruh malam dan membangunkan keluarga untuk beribadah. Semua keluarga, tidak hanya kita saja. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashru ahya al-laila wa ayqadha ahlahu wa jadda wa shadda al-mi'zara. Jika 10 hari terakhir bulan Ramadan telah masuk, Rasulullah SAW menghidupkan malam, membangunkan keluarga beliau bersungguh-sungguh dan mengencangkan ikat sarung, yaitu menjauhi istri beliau. Dan beliau 100% fokus dalam beribadah, bukan mengejar diskon di mall. Nah, dan dari Aisyah radhiyallahu anha, dan memang itu sebuah ujian, ujian.
Di satu sisi lain, pada 10 hari terakhir Ramadan itu diskon besar-besaran dari Allah Subhanahu wa taala. Di satu sisi lain juga dari berupa dunia juga diskon, walaupun sebenarnya itu hanya politik. Ya. Kalau ditulis 120.000, orang nggak akan melirik, ya melirik doang, tapi nggak ada keinginan. Tapi kalau ditulis dua harga, awalnya 120.000, jadinya 90, insya Allah orang-orang pada itu. Nah. Dan dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil 'ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi." Rasulullah SAW bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir bulan Ramadan tidak seperti beliau bersungguh-sungguh di hari-hari akhir lainnya, karena memang ya secara keutamaan berbeda, tidak sama dengan hari-hari yang lain. 17 melaksanakan i'tikaf dan menanti datangnya Lailatul Qadar di malam-malam ganjil dari 10 malam terakhir Ramadan. Dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-'ashra al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah, thumma i'takafa azwajuhu min ba'dihi. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa melaksanakan i'tikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan hingga Allah mewafatkan beliau. Kemudian beliau, setelah beliau wafat sallallahu alaihi wasallam, para istri beliau melanjutkan kebiasaan i'tikaf tersebut. Dan bukan menjadi syarat utama yang saya baca dari keterangan para ulama, ya, bahwasanya tempat daripada i'tikaf itu tidak harus untuk untuk sholat Jumat. Saya lihat nanti insya Allah ada di sini, insya Allah taala. Itu tidak ada syaratnya masjid itu menjadi sholat Jumat, tidak ada. Yang penting sholat berjamaah. Itu yang paling penting. Dan itu yang paling utama. Ya. Kemudian waktu-waktu paling utama yang ditetapkan syariat. Yang pertama, bulan Ramadan adalah bulan yang paling mulia. 1 bulan penuh. Ya. Kemudian yang kedua, malam-malam 10 terakhir bulan Ramadan adalah lebih baik daripada malam-malam 10 pertama Dzulhijjah. Tapi masing-masing mempunyai keutamaan. Yang ketiga, siang hari 10 awal Dzulhijjah adalah lebih utama daripada siang hari 10 terakhir bulan Ramadan. Ya. Kalau ini tadi siang, kalau yang nomor 2 adalah malam. Karena ada Lailatul Qadar. Yang keempat, hari Jumat adalah hari terbaik di dalam seminggu. Makanya kaum muslimin, umat Islam itu punya 3 hari Id. Setahun sekali 2, seminggu sekali 1. Ya. Kemudian yang kelima, hari Nahar, penyembelihan korban dan hadyu adalah hari terbaik dalam satu tahun. Masya Allah. Ya. Makanya kita nggak butuh dengan apa? Dengan perayaan-perayaan lain. Kemudian yang keenam, malam Al-Qadar. Lailatul Qadar adalah malam terbaik dalam satu tahun. Nah, keutamaannya yang pertama adalah Lailatul Qadar adalah malam yang memiliki kedudukan agung. Pada malam itu dijelaskan secara segala urusan yang penuh hikmah, rezeki, ajal dan keadaan untuk tahun ini itu ditentukan. Allah Ta'ala berfirman, "Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr." Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Bukan berarti Allah membutuhkan mereka, tidak. Bukan berarti Allah itu tidak bisa mengatur, tidak. Ya. Makanya Lailatul Qadar itu adalah lebih afdal daripada yang lain. Satu malam itu khairun min alfi syahr. Yang kedua, Lailatul Qadar dicari pada malam-malam yang